Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Dalam kesempatan ini, aku akan bercerita tentang salah satu etnis atau suku yang terkenal di Indonesia. Langsung aja kita bercerita tentang asal-usul etnis Melayu masuk ke Indonesia. Suku Melayu adalah salah satu kelompok etnis di wilayah Austronesia yang menempati wilayah pesisir timur Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa wilayah di Kalimantan. Selain itu, kelompok etnis ini juga dapat dijumpai di pulau-pulau kecil yang tersebar di antara wilayah tersebut. Wilayah-wilayah persebaran ini seringkali disebut sebagai dunia Melayu. Wilayah-wilayah tersebut pada masa sekarang merupakan bagian dari negara Malaysia, Indonesia yang terdapat di Sumatera bagian timur dan selatan serta pesisir Kalimantan, bagian selatan Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Terdapat beberapa perbedaan unsur bahasa, kebudayaan, kesenian, dan keberagaman sosial di antara subkelompok turunan dari bangsa Melayu. Ini dikarenakan suku Melayu inti menyebar ke berbagai penjuru wilayah dunia Melayu sehingga terjadi asimilasi subkelompok turunan Melayu dengan beberapa kelompok etnis di daerah tertentu di wilayah Asia Tenggara Maritim. Perkembangan dan pendirian Kesultanan Malaka pada abad ke-15 menyebabkan revolusi besar-besaran pada sejarah bangsa Melayu. Hal tersebut terjadi karena Kesultanan Melayu membawa perubahan yang sangat signifikan pada tata kebudayaan dan kesultanan ini meraih kejayaan pada masa tersebut. Menurut catatan sejarah, suku Melayu telah dikenal sebagai komunitas pedagang lintas perairan dengan karakteristik budaya yang dinamis. Mereka dapat menyerap, berbagi, dan menyalurkan sekian banyak keunikan kebudayaan dari kelompok etnik lain seperti kebudayaan Minang dan Aceh. Kata Melayu pada awalnya merupakan nama tempat yang merujuk pada suatu lokasi di Sumatera. Sejarah Melayu mengaitkan asal etimologis Melayu dengan sebuah sungai kecil bernama Sungai Melayu di Sumatera. Juga menyebutkan bahwa sungai tersebut mengalir ke Sungai Musi di Palembang. Padahal pada kenyataannya, ia mengalir ke Sungai Batanghari di Jambi. Beberapa orang berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari kata melaju yang menggambarkan kuatnya arus pada sungai tersebut. Setelah abad ke-15, istilah Melayu mulai digunakan untuk merujuk pada nama suku. Nah, asal-usul Melayu pun terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Proto-Melayu. Melayu asli atau yang juga dijuluki sebagai Melayu Purba adalah sekelompok suku dan bangsa yang memiliki asal-usul Austronesia dan diperkirakan telah bermigrasi menuju Kepulauan Melayu dalam kurun waktu periode yang cukup lama, yakni antara tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Masih terdapat sisa-sisa keturunan Proto-Melayu yang masih terlihat kental hingga saat ini. Salah satunya adalah suku Moken, Jakun, orang Kuala, Temuan, dan orang Kanak. Yang kedua, Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan istilah yang mengacu pada orang-orang zaman besi yang sebagian besar merupakan turunan dari bangsa Austronesia yang memiliki teknik pertanian yang lebih maju dan pengetahuan baru tentang logam. Tidak seperti pendahulu mereka, orang-orang ini sudah tidak melakukan sistem nomaden. Mereka menetap dan mendirikan kampung yang berfungsi sebagai unit utama dalam masyarakat. Kampung-kampung ini biasanya terletak di tepi sungai atau daerah pesisir. Pada akhir abad terakhir sebelum Masehi, kampung-kampung ini mulai melakukan perdagangan dengan dunia luar. Masyarakat Deutero-Melayu dianggap sebagai nenek moyang langsung dari bangsa Melayu yang ada pada saat ini. Yang ketiga, penyebaran dari wilayah Sundaland. Sebuah teori yang lebih baru menyatakan bahwa penduduk Proto-Melayu Asia Tenggara Maritim tidak berasal dari Asia Daratan. Melainkan, para penduduk tersebut memang sudah ada sejak zaman es di Semenanjung Melayu, kepulauan tetangga Indonesia, dan paparan dataran yang luas. Penduduk di wilayah tersebut berkembang secara lokal dari pemukiman manusia pertama dan menyebar hingga ke Asia Daratan. Oke, sekarang kita bercerita sedikit sejarah tentang Melayu. Berdasarkan prasasti Keping Tembagala-Guna, pedagang Melayu telah berdagang ke seluruh wilayah di Asia Tenggara, juga turut serta membawa alat budaya dan bahasa Melayu pada kawasan tersebut. Bahasa Melayu akhirnya menjadi lingua franca menggantikan bahasa Sanskerta. Era kejayaan Sriwijaya merupakan masa emas bagi peradaban Melayu, termasuk pada masa Wangsa Sailendra di Jawa.
Kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Dharmasraya pada masa abad ke-14 dan terus berkembang pada masa Kesultanan Malaka. Sebelum kerajaan ini ditaklukkan oleh kekuatan tentara Portugis pada tahun 1511. Masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-12 diserap baik-baik oleh masyarakat Melayu. Islamisasi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat jelata, namun telah menjadi corak pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut ialah Kesultanan Johor, Kesultanan Perak, Kesultanan Pahang, Kesultanan Brunei, Kesultanan Langkat, Kesultanan Delhi, dan Kesultanan Siak. Bahkan kerajaan Karo Aru pun memiliki raja dengan gelar Melayu. Kedatangan Eropa telah menyebabkan orang Melayu tersebar ke seluruh Nusantara, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Di perantauan, mereka banyak memiliki kedudukan dalam suatu kerajaan, seperti syah bandar, ulama, dan hakim. Etnis Melayu juga mewariskan budaya yang sangat penting, salah satunya yaitu bahasa. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa utama dunia dan diturunkan dari rumpun bahasa Austronesia. Ragam dan dialek bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi di Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Bahasa tersebut juga digunakan di Thailand bagian selatan, Kepulauan Cocos, Pulau Natal, dan Sri Lanka. Bahasa ini memiliki penutur jati sekitar 33 juta orang di seluruh Kepulauan Melayu dan digunakan sebagai bahasa kedua oleh sekitar 220 juta orang. Bentuk bahasa Melayu tertua diturunkan dari bahasa Proto-Melayu yang dituturkan oleh pemukim Austronesia yang paling awal di Asia Tenggara. Bentuk ini kemudian dikembangkan menjadi bahasa Melayu kuno. Ketika budaya dan agama India mulai merambah wilayah tersebut. Bahasa Melayu kuno mengandung beberapa istilah yang bertahan hingga saat ini. Akan tetapi, struktur bahasanya sendiri tidak dapat dipahami oleh penutur bahasa Melayu modern. Bentuk awal dari bahasa Melayu modern sebagian besar sudah dapat dikenali dari bahasa Melayu klasik. Awalnya, Melayu klasik adalah kelompok dialek yang beragam dan mencerminkan asal-usul beragam kerajaan Melayu di Asia Tenggara. Akan tetapi, pada abad ke-15, salah satu dialek yang berkembang dalam tradisi sastra Kesultanan Malaka menjadi dialek yang lebih dominan ketimbang dialek lain. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul etnis Melayu masuk ke Indonesia. Terima kasih sudah selalu pantengin channel ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye-bye!